Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa untuk yang punya masalah, yang banyak masalah, yang sekarang lagi struggle menghadapi masalah keluarga, masalah keuangan, bisnis, masalah rumah tangga yang sedang trouble. Bapak Ibu, jangan coba cari manusia untuk menyelesaikan masalah. Karena kebanyakan dari kita, ketika kita punya masalah, kita coba berusaha pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikannya. Terutama dipikir dengan mencari pendeta dapat jawaban. Pendeta pun juga butuh tanya Tuhan. Pendeta nggak menyelesaikan masalahmu. Yang menyelesaikan itu Tuhan. Bagian kita ketika kita menghadapi masalah, yang kita cari itu Tuhan dahulu. Jangan buru-buru cari orang, cari nasihat. Saya menemukan ada beberapa orang ketika menghadapi masalah yang dicari adalah orang dan dapat nasihatnya itu salah. Hancur hidupnya. Manusia tanpa memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan akan memberikan nasihat yang ngawur dan rusak loh. Kita yang pertama kali ketika menghadapi masalah, yang kita cari adalah Tuhan. Dalam beberapa minggu saya udah bahas ayat ini. Nih, cari aja khotbahnya beberapa minggu yang lalu. Saya lupa judulnya apa. Di Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Suruh pertama kali yang sedang stres, panik, bingung, kacau, datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita alami, apa yang kita hadapin kepada Tuhan. Jangan memuaskan emosimu, amarahmu, egomu dengan hal yang bukan dari Tuhan. Kita bisa datang melepaskan segala sesuatu yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Kita curahkan di hadapan Tuhan. Beban berat yang sedang berbeban berat nih hari ini. Datang dulu kepada Tuhan. Jangan buru-buru cari pendeta. Jangan buru-buru cari konselor. Jangan buru-buru cari hamba Tuhan. Siapapun lah namanya. Harus datang dulu kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya udah bahas detail ayat ini. Cari aja khotbahnya sendiri YouTube. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-8. Atau ayat yang ke-9. Tergantung nih terjemahannya apa. Percayalah kepadanya setiap waktu. Kita disuruh percaya sama Tuhan setiap waktu loh. Dalam kondisi enak, kondisi nggak enak, kondisi ruwet, kondisi lurus-lurus saja, kondisi lagi sedang mumet atau kondisi sedang enjoy. Kita harus percaya Tuhan. Walau kondisi kesesakan sekalipun, kita harus menaruh kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Orang nggak bisa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan kalau nggak memiliki hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu dengar firman kayak seperti ini, masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Engkau yang sedang letih lesu dan berberat, datang kepada Tuhan. Cari dulu Tuhan. Serahkan dirimu, hatimu, emosimu, amarahmu, egomu, semuanya di hadapan Tuhan. Curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Diomongin loh. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Kita harus datang kepada Tuhan dahulu. Kalau ngadepin apa-apa, itu tenang dulu. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Karena keinginan daging kita itu biasanya, karena terbiasa melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya apa? Kita coba pakai kekuatan kita. Kita itu harus menyerah penuh loh. Tergantung penyerahan kita itu seberapa di hadapan Tuhan, Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasanya. Tergantung penyerahan kita ini di hadapan Tuhan. Semakin kau menyerah, semakin mudah Tuhan bentuk dan pakai hidupmu. Tapi kalau masih ngotot, pakai kekuatanmu sendiri, pakai idemu sendiri, pakai caramu sendiri, ujungnya engkau dikuasain oleh daging. Daud, apa yang dilakukan ketika menghadapi masalah? Daud adalah panglima perang dan sekaligus raja yang diurapi. Dia disertai Tuhan. Luar biasa sekali. Setiap ngadepin masalah, dia pertama kali dia berhadapan dulu dengan hadiratnya. Dia menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kita sekali-kali ketika menghadapi masalah coba pakai kekuatan kita sendiri. Ujung masalahmu akan tambah ruwet, tambah kacau. Biasakan tenang dulu, diserahkan. Curhat, cerita semuanya, emosimu dilampiaskan di hadapan Tuhan, diceritakan sepenuhnya di hadapan, dicurahkan semua unek-unekmu dalam hatimu dalam hadirat Tuhan. Banyak orang mencurahkan emosinya kepada orang lain ketika menghadapi masalah. Akhirnya apa? Timbul gosip, timbul berita busuk, timbul berkata-kata yang jelek. Akhirnya apa? Yang melemahkan imanmu sendiri. Jangan biasakan menceritakan masalahmu kepada banyak orang.
Saya perhatikan orang-orang yang komentar, saya harap di YouTube itu komentarnya lebih bijaksana. Jangan selesaikan masalahmu dengan membongkar aibmu sendiri di media sosial atau di komentar YouTube. Kamu kalau ingin cerita sama saya, cari saya, send messenger lewat Facebook atau IG. Nggak perlu masalahmu itu semua orang harus tahu. Yang pertama harus tahu adalah Tuhan sendiri. Kalau engkau ingin ketemu, ngobrol, cerita, konseling, send messenger dulu. Baru kita akan bicara. Jangan sekali-kali diungkapkan di depan umum akan menunjukkan kebodohan kita. Semua masalah diumbar di media sosial. Media sosial itu bukan Tuhan. Media sosial akan memposting semua masalahmu, problemmu, dan semua orang akan baca masalahmu dan kau akan terlihat bodoh. Menunjukkan kebodohanmu. Datang dulu ke hadapan Tuhan. Kita mesti percaya Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, otomatis kita membereskan hati kita di hadapannya. Ketika kita membereskan hati kita, otomatis kita menyerahkan sepenuh hidup kita itu di hadapan Tuhan. Kita mesti tahu, kita mesti kenalin Tuhan, bukan kata pendeta. Kita kenalin Tuhan bukan kata hamba Tuhan, bukan kenal Tuhan katanya pengkhotbah, tapi mengalami Tuhan. Praktek realitasnya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar dengar khotbah, tapi mengalami Tuhan, mengalami firman dalam praktek hidupmu hari-hari. Kita biasanya mengalami masalah yang ruwet, baru kita mulai cari Tuhan. Harusnya sebelum menghadapi masalah pun harus cari Tuhan. Tapi bersyukur kalau hari ini engkau menghadapi masalah dan engkau cari Tuhan. Bukti Tuhan masih peduli, Tuhan masih sayang, bahwa engkau dengar firman hari ini pun Tuhan masih peduli dengan hidupmu. Cari Tuhan, kenali Tuhan. Kita mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita biasa bekerja dengan kekuatan kita, pakai cara kita, pakai usaha kita. Susah sekali ketika kita tiba-tiba nggak punya uang. Tiba-tiba biasanya pegang duit banyak, tiba-tiba nggak pegang uang. Karena ada PHK dari kantor, atau mungkin karena ada masalah, bisnis usahanya bangkrut. Tiba-tiba kalau harus cari Tuhan. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Loh, itu salah satu rencana Tuhan bisa saja diizinkan terjadi supaya hati kita itu nempel kepada Tuhan loh. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama ini yang menjadi pegangan kita adalah uang kita, usaha kita, bisnis kita, sehingga kita aman. Kita lupa dengan Tuhan. Kita pakai cara kita, hikmat kita sendiri, pakai ide kita sendiri. Ketika menghadapi masalah, tiba-tiba kita butuh Tuhan. Kalau masih merasa butuh Tuhan, artinya bagus buat manusia rohanimu. Bagus buat manusia rohanimu. Artinya Tuhan tarik untuk dekat kepada Dia. Orang nggak bisa percaya kepada Tuhan kalau dia nggak kenal Tuhan. Seorang papa pasti akan ngurusin kehidupan anaknya dengan baik. Seorang papi akan ngurusin kebutuhan anak-anaknya dengan baik. Dan anak pasti percaya dengan papinya atau dengan papanya. Karena dia tahu menaruh harapannya di hadapan papanya bahwa dia nggak perlu minta, dia akan dikasih makan. Nggak perlu minta baju pun akan diberikan baju yang terbaik, diberikan semuanya yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi kita dengan Tuhan. Kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Kita hitung kekuatan kita sendiri seperti apa. Kita kalkulasikan kita sendiri. Ujungnya kamu tambah mumet, tambah ruwet, tambah kacau. Kalau masih ruwet, mumet, dan kacau, itu perbuatan daging. Kalau kita ini masih stres, panik, bingung, kacau, histeris, teriak-teriakan, itu masih hidup di dalam daging dan dagingmu belum dimatikan. Kalau orang itu emosinya meledak-ledak ketika menghadapi masalah. Emosimu nggak ditaklukkan pada kehendak Kristus. Kamu masih di 100% dipimpin daging. Nah, emosi kita ini harus kita taklukkan pada pusat kehendak kita, kehendak Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang beracara. Kita tetap memiliki emosi, tetapi emosi kita sudah terkendalikan. Emosi kita sesuai dengan kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan dagingan yang menonjol, histeris, marah-marah, teriak, bingung, stres, panik, jerit-jeritan, ngamuk, berantem, bertengkar, sakit hati, kepahitan. Perbuatan daging sama sekali. Itu harus dimatikan di hadapan Tuhan. Perbuatan dagingmu itu perlu disalibkan supaya emosi kita dipenuhi dengan emosi yang datangnya dari Roh Tuhan sendiri. Penuh penguasaan diri, penuh hikmat, penuh pengertian, dan penuh pengetahuan. Hidup kita semakin menyerah di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Mazmur 23, mulai ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang memimpin kita, yang menggembalakan kita. Dia adalah satu-satunya pemimpin dalam kehidupan kita. Kalau kita menaruh kepercayaan kita di hadapan Tuhan, kita pasti percaya Tuhan pasti cukupin semua kebutuhanmu. Engkau hari ini butuh apa? Engkau hari ini perlu apa? Engkau hari ini pingin
ngelakuin apa, doamu dijawab seperti apa, ya kau mesti naruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sepenuhnya Dia yang mengatur, Dia yang mengontrol, yang mengendalikan. Bukan egomu, bukan amarahmu, bukan emosimu. Tuhan yang harus kita jadikan gembala. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita jadikan gembala, yang memimpin, pasti Dia akan membawa kita dalam kelimpahan. Dia akan membawa kita dalam sesuatu yang Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan, tapi kita akan mengalami kelimpahan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Pasti, tidak mungkin gembala itu pingin domba-dombanya kelaparan, kehausan, dan mati kekeringan. Tidak mungkin. Kita mesti kenalin Tuhan sebagai gembala kita, pemimpin kita, yang mengarahkan kita kepada rumput yang hijau. Tapi kalau kita ini pakai cara kita sendiri, pakai jalan kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri, kamu nggak akan ketemu rumput hijau, kamu ketemu rumput palsu, kamu akan kekeringan dan kehausan. Orang yang nggak mau dipimpin Tuhan, orang nggak mau nyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, dipimpin oleh daging, ego, dan hawa nafsunya, dia pasti akan mengalami kekeringan rohani. Cepat atau lambat dia akan mati secara rohani kalau tidak balik kepada Tuhan. Kita harus menaruh hidup kita itu sepenuhnya. Jiwa kita, pikiran, kemauan, kehendak kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bawa dalam rencana yang ajaib. Kalau dibawa dalam rencana Tuhan, apapun yang Bapak Ibu hari ini hadapin, itu Tuhan sebagai atas seizin Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngadapin masalah pun sampai hari ini, tetap nempel kepada Tuhan. Kok Pak belum ada jawaban? Pak belum ada breakthrough? Pak kok tambah pusing? Percaya, taruh kepercayaanmu sama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Dia akan mencukupin semua kebutuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Tidak mungkin kamu dibiarkan sendiri. Bahkan Yesus berjanji ketika mau naik ke surga, Dia akan mengirim seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Tidak hanya menyertai, tinggal di dalam kamu, dia ada di atas kamu. Tidak mungkin kita ini dibiarkan sendiri, keleleran, hancur-hancuran, babak belur, panik, stres. Kalau kita masih panik, kita masih stres, itu artinya kita pakai pola pikir kita sendiri, bukan pakai pola pikirnya kerajaan Allah. Tapi kalau kita menyerah penuh pada pusat kehendak Tuhan, tergantung penyerahanmu hari ini. Semakin kau bisa berserah penuh di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Dia akan membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia akan membimbing aku ke air yang tenang. Nih loh, Tuhan, kalau kita ini berjalan sama Tuhan, sekalipun kita ngadapin hal yang gak enak, kita tetap diberikan air, diberikan rumput yang hijau. Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi. Di sela-sela masa yang sulit sekalipun, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan adakan penyediaan. Bangsa Israel sekalipun dibawa ke padang gurun, Dia setiap hari sediakan mana. Bahkan dibutuh daging, dikasih daging. Tidak hanya itu, disertain Tuhan siang dan malam. Loh Bapak Ibu, kalau engkau panik hari ini, kau menghadapi masalah dan bingung gak tahu jalan keluarnya, karena engkau gak kenal Tuhan, siapa yang kamu sembah, yang kamu layani? Mungkin kamu jadi orang Kristen, ya Kristen agamawi. Agamamu Kristen tapi hidupmu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kamu bisa melakukan rutinitas agama tapi kamu memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Hubunganmu hanya sebatas agama, bukan kedekatan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu mulai hari ini dengan Tuhan. Nggak ada solusi lain. Kita mesti membangun keintiman, masuk ke dalaman dimensi dengan Tuhan. Saya pernah ajarin itu banyak, dengerin aja di YouTube tuh khotbah tentang bagaimana bangun keintiman dengan Tuhan, bagaimana masuk ke dalaman hati Tuhan, bagaimana saat teduh. Saya banyak ajarin itu. Cukup kita praktek hidup sehari-hari, memberikan waktu kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Banyak orang menganggap penting buat dirinya sendiri. Oh, saya sudah sibuk pada bisnis, ini nggak sempat doa, nggak sempat saat teduh, nggak sempat meditasi firman Tuhan, nggak pernah baca firman. Dengerin baik-baik. Kamu pikir bisnismu, usahamu yang menjadi kekuatanmu. Pada titik tertentu kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau jadi orang yang terkutuk di hadapan Tuhan loh. Justru dalam kondisi engkau diberkatin Tuhan, kondisimu tenang-tenang saja, justru waktu itu saatnya engkau benar-benar cari Tuhan, menyembah Tuhan. Kau bisa masuk dalam kedalaman, dimensi kedalaman dengan Tuhan tanpa beban. Tapi bagi orang yang bermasalah hari ini, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tidak perlu khawatir. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Biar Tuhan sendiri yang memimpin hidupmu. Bukan pikiranmu sendiri, bukan emosimu yang mimpin, bukan kedaginganmu yang mimpin, tapi kehendak Tuhan. Kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada pembentukan, jangan ngeyel, jangan merasa benar sendiri. Saya melihat ada orang-orang tertentu yang merasa pintar, merasa hebat buat dirinya sendiri. Kalau dengar khotbah itu isinya kritik aja. Bukan belajar perkara rohani yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang diurapinya. Tetapi malah mengkritik dan lain sebagainya. Kok nggak akan dapat apa-apa loh.
Kalau sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita akan terima hal yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Tetapi kalau kita ini, sikap hati kita ini salah, merasa benar, merasa pinter, merasa punya pengalaman, merasa punya pengetahuan, segala sesuatunya bisa kita lakukan tanpa butuh Tuhan sendiri. Orang berpikir, wah aku nggak seperti itu Pak. Coba cek aja, apakah semua keputusan yang kau ambil selama ini, meski tanya Tuhan dahulu, atau kau biasa lakukan? Coba dicek masing-masing. Saya setiap khotbah atau pelayanan, saya mesti tanya Tuhan, saya mesti ngomong apa Tuhan? Saya mesti ngomong apa? Engkau bicara sama aku Tuhan. Kalau enggak, aku nggak bisa apa-apa. Benar-benar aku nggak bisa apa-apa. Kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang suka berdoa itu artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa petunjuk Tuhan. Dia nggak bisa melakukan apa-apa tanpa bimbingan Tuhan. Tapi kalau engkau selama ini keputusan hidupmu kau ambil sendiri, kau lakukan semaumu sendiri, hidupmu bukan untuk Kristus tapi untuk dirimu sendiri, emosimu, egomu, kamu lakukan semau enakmu sendiri. Tapi tertentu kejeblos masalah, kebentur tembok, kena problem, tetap saja engkau harus belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan untuk belajar, dipimpin, diurapi, dituntun, diremukkan, diproses, dicabut semua yang buruk-buruk dalam kehidupanmu, untuk dibawa masuk dalam dimensi pengenalan akan Tuhan. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwa kita. Kalau Tuhan adalah sebagai pemimpin kita, dia yang memimpin, menuntun hidup kita, jiwamu itu segar loh. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, kemauan, dan kehendakmu. Itu segar. Itu akan enjoy, nikmatin. Kalau engkau hari ini hidupmu nggak bahagia, masih tertekan dengan masalah, problem. Memang selama kita masih tinggal di bumi mesti ada problem. Tapi kita ngadepinya dengan enjoy, dengan tenang. Karena apa? Kita tahu Tuhan adalah yang berperang menggantikan kita. Tuhan yang berada di pihak kita. Kita nggak perlu takut dan khawatir. Tapi kalau jiwa kita ini khawatir, panik, stres, bingung, sampai jengkel dan marah meledak-ledak, kamu dipimpin daging, bukan dipimpin Roh Kudus. Dirimu yang memimpin hidupmu, bukan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Sekalipun kamu bisa doa Bapa Kami 10 kali, nyanyi haleluya 12 kali sampai 15 kali, kamu berlutut sampai lututmu kapalan, tapi kalau jiwamu masih kacau, berantakan, jiwamu tuh belum sehat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setelah lahir baru, rohmu yang diperbarui jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tapi jiwamu tuh perlu diperbarui hari ke hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dengar firman, dengar pengajaran, dengar khotbah, dengar seminar, dengar pemuritan. Ini akan merubah pola pikir kita, cara pandang kita yang duniawi sesuai dengan kerajaan Allah. Ini jiwa perlu diperbaharui. Lah harusnya sudah Kristen di atas 3 tahun, masih saja babak belur hidupnya. Panik, stres, bingung, amarahnya nggak terkontrol. Jiwamu sakit, jiwamu mesti dibawa ke hadapan Tuhan, biar dipulihkan. Kalau kita ini mulai jiwa yang sakit, ngomongan kita itu ketus, ngomongan kita itu jelek, ngomongin kita itu negatif, itu artinya jiwamu belum pulih di hadapan Tuhan. Kita harus kenalin diri kita itu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Makanya tadi kita masuk perjerakan, curahkanlah isi hatimu ke hadapan Allah. Kita curahkan nih, kamu pernah trauma, kamu pernah luka, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah disakitin, kamu pernah dihianati, diomongin ke hadapan Tuhan, biar Tuhan sendiri pulihkan. Kita tuh harus jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita sembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan, bukan Tuhan nggak tahu loh. Tuhan butuh kita terus terang, butuh kita jujur di hadapannya. Dengerin baik-baik. Di kitab Wahyu jelaskan, aku berada di depan pintu dan setiap hari mengetok pintu. Tiap hari ketok pintu. Dia adalah Allah yang gentle. Sampai kita buka pintu dan mengizinkan dia masuk, dia nggak akan masuk. Tuhan adalah gentle. Allah yang benar-benar punya sopan santun dan tata krama. Sampai kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Semua persoalan masalah kita, luka batin di masa lalu kita diserahkan di hadapan Tuhan. Tuhan baru bisa pulihkan. Tapi kalau kamu simpen sendiri, kamu sembunyikan sendiri, tapi akhirnya manifestasinya mulutmu ketus, mulutmu jahat. Orangnya egois, keras kepala, susah dinasihatin, jiwamu belum pulih, belum sehat di hadapan Tuhan. Perlu datang kepada Tuhan. Tuhan itu gentle, Allah yang sangat gentle sekali. Dia kalau nggak kamu undang masuk, dia nggak akan masuk dalam hatimu. Kalau nggak bukakan pintu, dia nggak akan masuk dalam rumahmu. Tetapi setan itu adalah kurang ajarnya bukan main. Kamu bikin dosa, dia akan masuk. Kamu nggak perlu undang, dia akan masuk. Itulah kurang ajarnya setan.
Dia akan cari celah bagaimana caranya untuk menguasai, mengontrol hidup kita. Kalau bisa didobrak supaya hidup kita kacau dan berantakan. Tapi Tuhan itu gentle. Makanya kalau ngadepin masalah, datang kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pulihkan hidupmu, jiwamu. Kalau jiwamu sedang sakit hari ini, kamu panik, stres, bingung, nggak tahu masa depanmu seperti apa. Ya, semua orang nggak tahu, ada yang tahu masa depan, nggak ada tahu. Tapi kita punya iman, kita punya pengharapan dalam Kristus. Kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, masa depan kita penuh pengharapan. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan, kata Yeremia 29 ayat 11. Kita mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini masih jiwamu tuh kacau, datang kepada Tuhan. Minta dipulihkan, minta disembuhkan dari trauma, luka batin, kekacauan. Kita harus terus terang di hadapan Tuhan. Tuhan biar memulihkan kehidupan kita sepenuhnya dan menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita memang, sekalipun kita ini cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup kudus, hidup benar, tetap aja kita akan dibawa dalam proses-proses tertentu yang tidak enak buat daging kita. Sekalipun itu masalah itu rumit, kita menghadapi masalah rumit, mungkin dia nanti dituduh, difitnah, diperlakukan buruk karena satu dan lain hal. Apa yang kamu hadapin? Bawa ke hadapan Tuhan. Jerit sama Tuhan, ngomong, ceritakan, curhat sama Tuhan. Baru kalau kamu butuh hamba Tuhan, butuh konseling, kamu send message sama saya. Tapi yang pertama kali kamu mesti cari Tuhan dulu. Saya nggak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau saya ngonselingin kamu, saya nggak mesti tanya Tuhan dulu. Karena saya bukan penyelesai masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah Tuhan, bukan saya. Tapi banyak orang salah kaprah, dipikir dekat pendeta masalahnya kelar. Tidak akan kelar. Tuhan punya perkara atas hidupmu. Tuhan sedang berperkara atas hidupmu. Tuhan sedang memulihkan hidupmu melalui problem dan masalah yang terjadi. Semua problem dan masalah kejadian yang kita alami hari ini, itu semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Semuanya diizinkan terjadi supaya hati kita Tuhan tuh lebih tertarik hati kita nih, nempel kepada Tuhan. Memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita harus belajar menyerah. Semakin kita menyerah, semakin kita bisa dibentuk, semakin mudah kita dipulihkan, semakin kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi semakin kamu keras kepala, merasa pinter, merasa hebat, merasa benar, nggak merendah hati, nggak mau belajar, bergantung sama Tuhan, kamu semakin kacau hidupmu. Keras kepala, sombong, angkuh, susah ditegur, susah dinasihatin. Tapi semakin kita menyerah penuh di hadapan Tuhan, hidup kita semakin mudah dibentuk Tuhan. Daud adalah panglima perang yang powerful sekali. Dia juga seorang raja yang powerful sekali. Dia selalu mengalami kemenangan dalam setiap peperangannya. Selalu mengalami kemenangan. Dan tahu sumber kekuatannya adalah Roh Tuhan sendiri. Dia setiap menghadapi masalah yang nggak tahu jalan keluarnya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan. Dia cerita, Bapak Ibu nanti baca seluruh kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Itu bercerita bagaimana dia ungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia ceritanya sama Tuhan, bukan cerita sama manusia. Kalau kita banyak cerita ke manusia, ceritanya pada manusia yang salah, masalahmu akan menyebar kemana-mana, jadi gosip dan akan dipermalukan. Yang pertama kali datang ketika kita masalah adalah pada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tuhan sendiri akan membawa kita dalam pusat kehendaknya. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini merubah cara pandang hidupmu. Ambil komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Cintai Tuhan lebih dari apapun di muka bumi ini. Berikan waktumu sama Tuhan. Kalau engkau nggak bisa memberikan waktumu sama Tuhan, engkau terlalu angkuh dan terlalu sombong. Engkau terlalu penting buat dirimu sendiri. Kalau satu hari saja kita nggak bisa beri waktu 1 jam di hadapan Tuhan, kamu tuh mengandalkan kekuatan kedaginganmu. Kamu bisa ngaku Kristen tapi kamu agamawi. Hanya tahu firman tapi nggak tahu menghidupin. Kita harus beri waktu lebih banyak sama Tuhan. Karena kekuatan kita adalah Tuhan. Karena kemampuan, hikmat, pengertian kita adalah Tuhan sendiri. Kita bisa memiliki pengalaman masa lalu yang hebat, kesuksesan atau pencapaian apapun yang hebat, tapi tanpa kita memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, hatimu itu degil dan keras sekali. Ketika kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, memberi hati kita sepenuhnya, jiwa kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menyerah sepenuhnya, pelan-pelan kita akan dibawa dalam kematian daging, mati terhadap diri sendiri,
ngikutin kehendak Tuhan. Orang yang model kayak begini, ditempatkan dimanapun akan mengalami breakthrough dan terobosan. Ngadepin masalah kayak apapun dia enjoy, karena dia tahu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Dia tahu persis apa yang dialami hari ini adalah perjalanan yang harus dilalui bersama Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai. Amin. Nikmatin. Kalau engkau sedang problem dan masalah, nikmatin berjalan sama Tuhan. Rest in the presence of the Lord. Rest in the presence of the Lord. Diam di kaki Tuhan. Nikmatin penyembahanmu bersama Tuhan. Nikmatin keintimanmu dengan Tuhan. Saya lebih senang menikmatin keintiman saya dengan Tuhan. Saya nggak bisa jadi pengkhotbah yang diurapin sampai saya duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam, pingin dengerin dia ngomong. Dan itu dibutuhkan kematian daging dan penyerahan penuh. Saya lakukan tuh hampir setiap hari. Dan daging rasanya nggak enak. Tapi saya harus memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Hubungan yang dalam. Saya ingin mengenali isi hatinya. Saya juga masih banyak menghadapi tantangan masalah, persoalan. Dan saya harus bergantung sama Tuhan hidup saya. Nggak bisa saya pakai kekuatan saya sendiri. Siapa saya ini? Saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Roh Kudus membimbing dan mengurapi saya setiap hari. Saya butuh diurapi dia setiap hari. Dipimpin, dengar suaranya, dan kita lakukan berjalan dalam kekudusan kesucian. Saya butuh Tuhan setiap hari. Ini saya berdoa Bapak Ibu juga melakukan hal sama. Apa yang saya lakukan terimpartasi bersama orang yang mendengarkan ini. Memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Bukan main-main. Kekristenan kita bukannya sekedar beragama saja. Melakukan rutinitas agama, sibuk sampai mabuk dengan agama. Tapi tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tak kenal sama Tuhan. Kita bisa jadi kedagingan. Kita bisa dipimpin oleh jiwa kita. Kita menjadi orang yang munafik. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin mengalami kedalaman keintiman dengan Tuhan. Hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Dipakai untuk memberitakan kemasuran namanya. Orang diberkati melalui hidup kita. Orang dijamah melalui hidup kita. Hidup kita bukan berbicara tentang aku, diriku, dan saya lagi. Tapi hidup kita berbicara bagaimana orang dijamah Tuhan, diurapin Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Orang diberkati Tuhan melalui hidup kita. Powerful. Penyerahanmu akan menentukan seberapa engkau bisa mematikan keinginan daging dan hawa nafsumu. Semakin engkau berserah penuh, mau dibentuk dan diproses seperti yang Dia mau. Semakin hidupmu semakin diurapi dalam kedahsyatannya. Semakin dipakai Tuhan dalam kemuliaannya. Dan hidupmu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin problem yang gak tahu jalan keluarnya. Diam dalam hadirat Tuhan. Diam. Rest in the presence of the Lord. Diam dalam hadirat Tuhan. Kenalin hatinya, kenalin isi hatinya. Dia akan menuntun kamu ke padang rumput yang hijau. Sekalipun kamu sedang mengalami lembah kekelaman, berjalan dalam tongkat dan gada yang menuntun kamu. Dan Tuhan akan memberikan penghiburan atas kehidupan dan problem masalahmu. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami, terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Sehingga hidup kami dipulihkan Tuhan, jiwa kami diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bahwa kami semua yang sedang mengalami proses persoalan, himpitan dan tekanan, sedang masalah yang ruwet dan kacau, yang gak tahu jalan keluarnya, belajar menyerahkan diri kepadamu, belajar mencari wajahmu, minta pimpinanmu, minta kekuatanmu, supaya dibawa dalam kemenangan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kamu berdoa untuk orang yang sedang struggle, sedang berjuang dengan problem dan masalahnya. Kamu tidak tahu mereka berada di mana mereka berada mendengarkan firman, dijamah Tuhan, diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan, diurapin Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Kamu juga berdoa untuk orang yang sedang menghadapi konflik keluarga yang ruwet dan rumit. Tuhan adakan pembelaan. Tuhan adakan pembelaan. Tuhan berperkara kepada orang-orang yang menghadapi masalah persoalan. Ada yang terjerat hutang, hambamu berdoa sendiri, buka jalan dengan caramu yang ajaib. Dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit, aku lepaskan urapan itu. Be healed in Jesus name. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau normal seperti dia kala. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hambamu berdoa, impartasikan urapan ini mengalir bagi setiap orang yang mendengarkan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, memiliki keintiman, bergaul karib dengan Roh Kudus, sehingga mengerti ritme dan cara kerja
Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Buat kemuliaan-Mu, buat keagungan-Mu. Segala hormat pujian buat nama-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you.